Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwarta dari Prodi Kelas C Bisnis Digital. Di sini saya ingin mengerjakan tugas pendidikan agama Islam, yaitu khutbah pada sholat Jumat. Mari saja kita mulai. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, salah satunya nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan juga nikmat kehidupan, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan sholat Jumat pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan pada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Jemaah yang dirahmati Allah, tema khutbah salat Jumat kita hari ini yaitu tentang akhir Ramadan. Pada khutbah Jumat kali ini, kami wasiatkan pada diri kami pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa memegang teguh keimanan dan ketakwaan sampai akhir hayat. Iman dan ketakwaan merupakan modal bagi kita menggapai ridha Allah untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Segala puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang paling berhak diibadahi. Dari Allah kita semua mendapatkan limpahan nikmat dan rezeki dengan segala bentuknya. mulai dari nikmat iman, Islam, kesehatan, hingga kesempatan untuk bertemu dan beribadah di bulan Ramadan. Atas izin Allah, kita sekarang telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya, kita sedang berada di waktu utama bulan penuh berkah tersebut. Di waktu inilah waktunya kita untuk semakin menunjukkan ketaatan kita melalui berbagai ibadah. Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan dan teladan tentang cara memperlakukan akhir Ramadan. Beliau sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan, bagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan mengencangkan kainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2024 dan Muslim. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, kata mengencangkan kain pada hadis tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memaknainya dengan sikap bersungguh-sungguh dalam beribadah, termasuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Lalu, bagaimana ulama lain mengartikannya dengan bersegera dalam beribadah? Ada pula yang memaknainya dengan menjauhi istri-istri beliau demi menyibukkan diri dalam beribadah. Artinya, Nabi Muhammad menaruh perhatian lebih pada 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan, kesungguhan Rasulullah dalam beribadah di waktu tersebut melebihi hari-hari lain. Hal tersebut dikabarkan dalam sebuah hadis berikut. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan 10 hari terakhir Ramadan adalah datangnya satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Datangnya Lailatul Qadar tidak dapat ditentukan waktu oleh manusia dan hanya Allah yang mengetahuinya. Malam tersebut dapat dicari di akhir Ramadan, terutama pada malam tanggal ganjil dalam kalender Qamariyah. Rasulullah hanya memberikan isyarat mengenai datangnya malam penuh kemuliaan itu di dalam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Peluang hadirnya Lailatul Qadar ada di malam 21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadan. Hal ini sebagaimana sabda beliau, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan. Carilah pada malam-malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, kaum muslim sebaiknya memperbanyak amal ibadah, terutama sepanjang malam 10 terakhir Ramadan. Tidak ada yang mengetahui kepastian hadirnya, namun bersiaga dengan memaksimalkan ibadah setiap hari akan membantu mendapatkan kemuliaan malam tersebut.
Muslimin rahimakumullah, Lailatul Qadar saat datang akan berlangsung dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar subuh. Allah telah berfirman mengenai berlangsungnya malam tersebut melalui surah Al-Qadar dalam ayat 3 sampai 5 disebutkan, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ada berbagai cara untuk menghidupkan Lailatul Qadar. Imam Syafi'i dalam kitab menukil informasi dari sekelompok ulama Madinah dan dinukil hingga sampai Ibnu Abbas. Dikatakan, menghidupkan Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Imam Malik dalam Al-Muwatta menyebutkan, Ibnu Musyib berkata, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada bulan Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Riwayat yang disampaikan Imam Syafi'i, Imam Malik dan para ulama lain tersebut sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dirinya mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Di samping memuliakan Lailatul Qadar dengan sholat berjamaah, kaum muslimin juga dapat melakukan amalan lain, misalnya memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, serta berdoa. Dan doa khusus yang diajarkan Rasulullah saat Lailatul Qadar yaitu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Menghapus kesalahan karenanya maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Muslimin yang berjamaah, jangan sia-siakan 10 hari terakhir Ramadan. Isi setiap hari dan malamnya dengan berbagai amal ibadah. Siapa tahu di antara hari tersebut kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Malam tersebut lebih mulia dibanding hari-hari lain, bahkan nilai keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Orang-orang yang menghidupkan malam Qadar dengan ibadah karena iman dan mencari ridha Allah dijanjikan untuk mendapatkan ampunan dari dosa yang pernah diperbuat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat dan berbagai ibadah, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, lalu mengampuni dan memberikan kita berbagai keutamaan di dalamnya. Mari kita banyak amal ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru Allah li wa lakum wa lisariil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga jamaah sekalian dapat memahaminya dan semoga mendapatkan ridhonya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.